Nama saya Abdul Hakim Adistia dari kelas 1E14 dengan NPM 10223333. Di sini saya ingin membuat tugas besar yang dimana ini dibuat untuk tugas UTS, tugas akhir semester ini. Saya akan membahas past tense. Past tense itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada simple past tense, yang kedua ada past continuous tense, yang ketiga ada past perfect tense, yang keempat ada past perfect continuous tense. Yang pertama akan saya bahas simple past tense terlebih dahulu. Simple past tense itu bentuk past tense yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan di masa lampau. Simple past tense sendiri adalah bentuk sederhana untuk menunjukkan kejadian di masa lampau. Saya akan menjelaskan rumus dan contohnya di berikutnya. Rumus simple past tense adalah S plus verb to atau S plus did atau did not plus verb 1. Ya, seperti yang ada di contoh berikut, contoh simple past tense. Dalam cuplikan adegan tersebut, di menit 1:12 itu, Doofenshmirtz itu membeli laser, dan itu kita bisa jadikan contoh. Seperti contoh pertama itu Doofenshmirtz buying laser point. Doofenshmirtz-nya bisa dijadikan subjek, buying-nya bisa dijadikan verb to, laser point-nya bisa dijadikan objek. Dan contoh kedua ada Phineas did nothing this afternoon. Phineas did nothing-nya bisa dijadikan sebagai subjek, this-nya bisa dijadikan objek. Dan contoh yang ketiga yaitu ada did Perry see weapon dead, yang dimana did Perry-nya bisa dijadikan subjek, see-nya bisa dijadikan verb 1, weapon-nya bisa dijadikan objek. Nah, sekarang yang kedua itu ada past continuous tense. Past continuous tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu lampau, yang dimana bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum, began before, selama, was in, progress during, dan mungkin berlanjut setelah, continuous after, waktu atau aksi lainnya yang terjadi pada masa lampau. Saya akan menjelaskan rumus dan contohnya ada selanjutnya. Ya, berikut adalah rumus past continuous, yaitu subject plus to be atau was atau were plus verb ing. Berikut adalah contoh past continuous tense yang ada dalam cuplikan tersebut bisa dijadikan contoh, seperti Phineas was making sweater in the backyard when Isabella arrived, yang dimana Phineas-nya bisa dijadikan subjek, was-nya bisa dijadikan to be, making-nya bisa dijadikan verb ing, the backyard-nya bisa dijadikan objek, when-nya bisa dijadikan adverb, Isabella-nya bisa dijadikan subjek, arrived-nya bisa dijadikan verb to. Dan contoh kedua ada they were talking at the backyard yesterday at the same time, yang dimana they-nya dijadikan subjek, were-nya dijadikan to be, talking-nya dijadikan verb 1, at the backyard yesterday at the same time-nya dijadikan adverb. Nah, sekarang kita akan membahas yang ketiga, yaitu past perfect tense. Past perfect tense itu adalah bentuk kerja yang digunakan untuk nyatain bahwa suatu aksi itu udah selesai pada titik di masa lalu sebelum aksi lain terjadi. Aksi yang telah selesai di masa lampau itu dapat terjadi berulang kali maupun hanya sekali. Salah satu ciri khasnya itu adalah penggunaan kata had sebelum kata kerja. Selain itu, tense ini juga bisa membentuk conditional sentence tipe 3 dan report speech.
Saya akan menerangkan rumus dan contohnya di berikut. Ya, berikut ini adalah rumus past perfect yang dimana subject plus head plus verb 3. Ya, berikut ini adalah contoh past perfect tense. Dalam cuplikan gambar di bawah ini bisa dijadikan contoh seperti Lawrence had met snow cone when he was little, yang dimana Lawrence-nya dijadikan subjek, met-nya dijadikan verb 3, snow cone-nya dijadikan objek, when he was little-nya dijadikan adverb. Yang kedua ada Candy said the Jeremy had skied the snow, yang dimana Candy-nya bisa dijadikan subjek dan skid-nya bisa dijadikan verb 2. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang terakhir dalam tema ini, yang keempat, yaitu past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense itu apa sih? Past perfect continuous tense itu bentuk kata kerja yang digunakan buat mengungkapkan suatu aksi dengan durasi waktu tertentu telah selesai pada suatu titik waktu di masa lalu. Tense ini memiliki namanya sebagai past perfect progressive tense, dan saya akan menjelaskan rumus dan contohnya di berikut ini. Ya, berikut ini adalah rumus past perfect continuous yang dimana subject plus had plus been plus verb in. Ya, berikut ini adalah contoh past perfect continuous. Gambar di bawah yang saya berikan ini bisa dijadikan contoh seperti Lawrence had been making winter corn since childhood, yang dimana Lawrence-nya bisa dijadikan subjek, making-nya bisa dijadikan verb ing, winter corn-nya bisa dijadikan objek. Contoh kedua ada before Candice scolded you, yang dimana before-nya dijadikan adverb, Candice-nya dijadikan subjek, scolded-nya dijadikan verb 2. Apa sih conditional sentence? Conditional sentence adalah bentuk kalimat bahasa Inggris buat nyatain pengandaian. Dalam bahasa Indonesia, kita sering mengucapkan kalimat yang tujuannya buat mengandaikan sesuatu hal yang udah terjadi ataupun yang akan terjadi. Ya, seperti andai saya pulang lebih cepat, maka saya tidak akan kehujanan. Andai saya belajar lebih giat, maka saya bisa masuk universitas yang saya inginkan. Ya, seperti itulah kurang lebihnya. Dan conditional sentence ini dibagi menjadi 4. Conditional sentence dibagi menjadi 4, yaitu conditional sentence tipe 0 atau 0, the conditional sentence tipe 1, conditional sentence tipe 2, dan conditional sentence tipe 3 yang terakhir. Saya akan menjelaskan itu di dalam gambar-gambar berikut. Ada conditional sentence tipe 0. Tipe ini berbicara mengenai kebenaran umum, fakta, maupun kejadian sehari-hari. Klausa if dan klausa utama sama-sama memakai present tense atau kata kerja bentuk pertama. Pada klausa if, kata if bisa diganti dengan when karena mempunyai arti yang sama. Polanya yaitu if plus present tense. Contoh conditional sentence tipe 0. Yang pertama ada if it rains, the roads get wet. Yang kedua ada the roads get wet when it rains. Ini mana yang pertama itu jika hujan, jalan menjadi basah. Yang kedua ada jalan menjadi basah ketika hujan. Pada tipe ini, imperatif bisa diterapkan pada klausa utama untuk memberikan instruksi, perintah, maupun sugesti. Contoh, if you want to be safe, don't insert your finger inside the fan. Yang dimana jika kamu selamat, jangan masukkan jarimu ke kipas angin. Yang kedua ada if you like dessert, try Thai tea. Yang dimana jika kamu suka pencuci mulut, cobalah Thai tea. Nah, selanjutnya ada conditional sentence tipe 1. Berbeda dengan tipe 0, tipe ini dimaksudkan untuk berbicara tentang hal yang terjadi di masa depan. Situasi tersebut bisa saja terjadi, namun bisa juga tidak. Penggunaan if dan when juga berbeda. Ketika menggunakan if, maka yang dimaksud adalah kemungkinan.
Sedangkan when berarti membicarakan rencana yang mungkin terjadi. Maka dari itu, TP ini menggunakan simple future tense pada klausa utama. Mulai if plus percent atau future tense. Contohnya conditional tense step persatu ini pertama ada if Jane wins, she will treat us. Yang dimana jika Jane menang, dia akan mentraktir kita. Yang kedua ada will buy an ice cream if grandma gives me money. Yang dimana aku akan membeli es krim jika nenek memberiku uang. Nah, selanjutnya ada conditional sentence tipe 2, tipe second, conditional, untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak akan terjadi atau kemungkinan kecil terjadi saat ini maupun di masa depan. Tipe ini juga bisa digunakan untuk berandai-andai. Tense yang digunakan pada clause if adalah simple past tense, kecuali untuk penggunaan subjek orang pertama atau kedua tunggal, seperti I, he, she, it. Tidak menggunakan kata kerja was namun were. Pola yang pertama yaitu if plus simple past, dan ada juga would plus kata kerja bentuk pertama. Pola kedua yaitu wish plus kata kerja bentuk kedua. Dan contoh kondisional sentence tipe 2. Pertama ada if I were him, I would buy an expensive car. Yang dimana kalau aku jadi dia, aku akan membeli mobil yang mahal. Yang kedua ada I would go to the concert if I had more money. Yang dimana aku akan pergi ke konser kalau aku punya uang lebih. Yang selanjutnya ada I wish I had a big house. Yang dimana aku harap aku punya rumah yang besar. Selanjutnya ada I wish I could go to New York. Yang dimana aku harap aku bisa pergi ke New York. Nah, sekarang ada yang terakhir, yaitu conditional sentence type 3. Tipe terakhir dari if tense ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak pernah terjadi atau khayalan di masa lampau. Tense yang digunakan pada klausa if adalah past perfect tense. Polanya yaitu if plus past perfect, atau juga would, have plus past participle. Berikut contohnya conditional sentence tipe 3, yaitu if I had known the schedule, I would have come one time. Dimana jika dulu aku tahu jadwalnya, aku akan datang tepat waktu. Yang kedua ada if he had studied in university, he would have become a great teacher. Yang dimana jika dulu ia belajar di universitas, ia akan menjadi guru yang hebat. Yang ketiga ada I wouldn't have been here if he had not saved me. Yang dimana aku tidak akan berada di sini jika dia tidak menyelamatkanku. Yang perlu diperhatikan adalah pertama ada ketika klausa if berada di depan, tanda koma harus dibubuhkan di tengah kalimat. Yang kedua yaitu ketika klausa if berada di belakang, tanda koma tidak diperlukan. Ya, sekian dari penjelasan yang saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.